Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini, teman-teman, saya akan melanjutkan BIMTEK dari Guru Belajar, seri Semangat Guru, seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Yang saya bahas kali ini adalah dalam pembelajaran keempat mengenai komunikasi, bagaimana caranya kita berkomunikasi secara efektif. Oke, teman-teman ya, untuk video saya di pembelajaran yang 1 sampai pembelajaran ketiga bisa teman-teman tonton, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, sebelum saya mulai untuk membahas tentang penilaian akhir, lebih baik alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Project Kewarganegaraan. Baik teman-teman, langsung aja tanpa berlama-lama, saya mulai untuk penilaian akhir di pembelajaran keempat. Biasanya soal-soalnya itu berbentuk pilihan ganda ya teman-teman. Ini juga sepertinya juga berbentuk pilihan ganda, nanti ada 5 pertanyaan dan kita harus bisa menyelesaikan minimal nilainya adalah 70%, menguasai nilainya 70%. Oke, soal yang pertama. Manakah yang termasuk dalam pedoman dalam menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online? A. Bersifat jelas, pesan tidak sampai kepada pendengar, ini jelas salah. C. Gaya komunikasi tidak berkesan, ini juga kurang tepat. D. Jalur komunikasi tidak jelas ya. Opsi B, C, dan D itu menunjukkan kalimat yang negatif, nggak tersampaikan, komunikasinya nggak berkesan, kemudian komunikasinya nggak jelas, itu adalah menunjukkan ada kendala di diri kita. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya untuk segera kita perbaiki biar pembelajaran jauh itu bisa semakin efektif lagi. Oke teman-teman ya, lanjut. Berikut ini adalah pedoman yang dapat digunakan untuk membantu Anda menulis komunikasi yang tepat, relevan, berguna bagi siswa online, kecuali pendek namun efektif. Ini oke ya, jadi nggak terlalu bertele-tele, apa yang kita sampaikan nyampe ke mereka. Bersikap jelas, ini juga sangat penting sekali. Detail, lengkap, dan tertera. Yang disampaikan apa yang harus dicapai. Nah, ini yang sepertinya bukan bagian dari komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna adalah detail, lengkap, dan tertera. Jadi nggak harus sampai segitu detailnya karena siswa itu masih belum mempunyai literasi yang cukup bagus untuk membaca informasi yang cukup detail. Ya, lanjut ya. Tujuan merencanakan kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi dengan siswa online adalah cara untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan siswa Anda komunikasi yang bermakna, tepat, waktu, dan konsisten. Merencanakan terlebih dahulu seberapa sering Anda akan memposting pengumuman untuk kelas Anda. Memahami orang lain sembari memahami diri sendiri lebih dalam. Keterampilan yang perlu dikembangkan dan diasah. Nah, di sini tujuan dari merencanakan kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi dengan siswa online adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kita dapat memberikan siswa komunikasi yang bermakna, komunikasi yang tepat waktu, dan komunikasi yang konsisten. Selanjutnya, pesan Anda kepada siswa tidak hanya harus singkat tetapi juga jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa. Merupakan definisi dari bersikap jelas, pendek namun efektif, jelaskan alur komunikasi yang tepat, sampaikan apa yang harus dicapai. Nah, di sini udah jelas ya jawabannya, berarti yang pendek namun efektif. Lanjut, hal apa yang tidak dapat dimaksimalkan dalam komunikasi virtual yang efektif? Penggunaan tulisan tentunya bisa kita maksimalkan. Kemudian penggunaan gambar bisa. Kemudian media online juga bisa. Nah, ini yang sepertinya sulit untuk dimaksimalkan adalah penggunaan bahasa tubuh. Karena kalau misalkan jaringannya jelek ya, atau kalau misalkan kualitas dari video yang kita buat itu jelek, membuat apa yang
kita berikan itu menjadi kurang jelas terkait dengan gestur tubuh ya. Itu sepertinya hal yang sedikit sulit untuk dimaksimalkan. Tapi untuk penggunaan tulisan, gambar, kemudian media online itu di dalam era komunikasi seperti ini sangat-sangat bisa untuk dimaksimalkan. Sepertinya udah selesai, kita finish kuisnya dan ada satu jawaban yang salah ya teman-teman. Coba kita cek dulu. Kenapa itu salah ya? Oke. Penggunaan bahasa tubuh sepertinya benar ya teman-teman ya. Mungkin ini mungkin ya. Mungkin jawabannya kunci jawabannya yang salah. Oke. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi kita sudah selesai atau berhasil melewati pembelajaran keempat terkait dengan komunikasi. Setelah itu kita bisa memasuki pelajaran yang selanjutnya yaitu pelajaran yang kelima. Sudah selesai. Dan juga teman-teman memastikan kalau di sini sudah tercentang, itu menandakan kita sudah melewati tahapan tersebut. Kalau misalkan nanti belum tercentang semuanya, kita nggak bisa nyekip ya, istilahnya nggak bisa ngeloncati ke pembelajaran yang selanjutnya. Untuk pelajaran kelima terkait dengan import teacher atau import itu apa ya? Kekuatan dari seorang guru terkait penerapan kelas campuran akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-share biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini.